Puluhan warga Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kolaka, Senin 8 Mei 2023. Para demonstran meneriakan terkait adanya warga yang tidak berdomisili di Desa Lambolemo, akan tetapi masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa serentak 30 Mei mendatang. Koordinator lapangan, Arfan Jaya Muhlis meneriakan, jika pemerintah daerah terkesan tidak memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat, di mana aturan yang telah dibuat, ironisnya tidak dilaksanakan. Ia menyampaikan, adanya regulasi terkait domisili, itu dinilai tidak dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya pembiaran warga yang tidak berdomisili Desa Lambolemo, itu masuk dalam daftar pemilih di Desa Lambolemo. Arfan menuturkan, jika wajib pilih pada pilkades yang dipersyaratkan, itu harus memenuhi dua unsur, yakni domisili yang dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga, sesuai petunjuk teknis tahun 2023. Gedung yang megah, kantor Bupati Kabupaten Kolaka yang katanya pelayan masyarakat. Tapi apakah kemudian mereka melayani kita? Apakah kemudian mereka membuat aturan yang sesuai kepentingan rakyat? Banyak hal yang terjadi, saudara-saudaraku, bahwa Pemda hari ini mengeluarkan regulasi yang ternyata mereka tidak laksanakan. Apa saja poinnya? Salah satunya adalah bagaimana panitia pemilihan kepala desa serentak gelombang ketiga membuat regulasi juknis yang di dalamnya beberapa poin ternyata dilanggar, saudara-saudaraku. Poin apa saja itu? Mereka mengeluarkan regulasi yang di dalamnya ada domisili, namun pada kenyataannya mereka membiarkan orang-orang lain untuk masuk di desa kita, saudara-saudara. Lambolemo ini aset kita. Kalau kemudian orang lain masuk ke desa kita, apakah perlu kita biarkan? Selagi ini adalah sebuah kebenaran, maka kami warga Desa Lambolemo tidak akan berhenti sampai titik ini, saudara-saudaraku. Orator lainnya, Yakub mengatakan dalam orasinya, jika permasalahan ini tidak ada lagi koordinasi dan konsolidasi, di mana hal permasalahan ini sudah dikomunikasikan sejak bulan 3 lalu, namun hingga hari ini belum ada kejelasan. Silakan. Jadi, hari ini bukan lagi ada koordinasi, kawan-kawan. Bukan lagi koordinasi dan konsolidasi, kawan-kawan. Kita sudah lakukan di bulan 3. Kita sudah lakukan komunikasi, persuasi, bahkan secara kelompok. Namun sampai hari ini tidak ada jawaban. Sementara itu, Sekretaris Desa Lambolemo, Nurdin menyampaikan, jika ada sebanyak kurang lebih 150 warga yang memiliki KTP Desa Lambolemo, namun tidak berdomisili di Desa Lambolemo. Mereka dimasukkan dalam daftar pemilih namun tidak berdomisili di Desa Lambolemo. Olehnya itu, ia meminta agar pemilih sebanyak kurang lebih 150 orang ini dapat dikeluarkan dari daftar pemilih di Desa Lambolemo, sebagaimana juknis yang dikeluarkan oleh Dinas PMD yang mensyaratkan wajib pilih pilkades serentak 2023, itu harus berdomisili dan memiliki KTP. Bahwa apa sebenarnya yang terjadi selama ini, Pak? Wah, artinya bahwa pergerakan yang dilakukan oleh warga Lambolemo itu saya bungkam dari hal itu. Saya tidak pernah mengikuti karena selama ini saya menganggap ini sebagai bawahan dari kepala desa. Namun saya sadari bahwa sampai pada hari ini kepala desa sudah dinyatakan cuti. Yang menjadi masalah, saya sebagai sekretaris desa, kepala desa dinyatakan cuti, tidak ada titik terang bahwa siapa sebenarnya yang diangkat sebagai pelaksana. Nah, justru itu sehingga kami mampu dan memberikan saran kepada teman-teman sekalian untuk kita memberikan suatu solusi, meminta suatu solusi bagaimana sebenarnya yang terjadi di Desa Lambolemo. Tentang hal terkait dengan DPT, saya sebagai sekretaris Desa Lambolemo sampai hari ini, saya nyatakan masih sah. Suara yang 150 kurang lebih itu tidak pernah saya lihat di administrasi. Nah, apalah gunanya BPMD kecamatan meminta data setiap tahun, bahkan setiap bulan data yang masuk itu tetap diindahkan, tidak pernah dibuka bahwa
penduduk di desa Lambolemo sebenarnya seperti ini. Kemudian hal yang kita tuntut ini bagaimana supaya 150 kurang lebih suara ini secara adil, bijaksana, suara ini, DPT ini bisa dibubarkan. Karena juknis sendiri yang dibuat oleh DPMD. Dia mereka, bapak-bapak mereka yang membuat, kemudian tindakan tidak dilaksanakan, kemudian diadakan pertemuan mediasi selama 3 kali. Apa gunanya kita keliling ini, menghambur-hamburkan tenaga, kemudian kami dari masyarakat kecil menghabiskan uang hanya untuk mengurus hal ini. Yang nyata-nyata ini hak kita untuk menuntut bahwa kenapa dari desa yang lain berani masukkan DPT itu secara tidak sah menurut aturan yang telah ditetapkan oleh DPMD. Di tempat yang sama, Kepala BPD Desa Lambolemo, Herman mengatakan jika DPMD telah mengeluarkan notulen yang menjelaskan jika ada 2 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat masuk sebagai daftar pemilih tetap Pilkades serentak yang ditujukan kepada panitia pemilihan, namun hal tersebut tidak diindahkan. Ditambah hasil keputusan RDP beberapa bulan yang lalu, lanjut Herman, jika SKPD terkait selaku penanggung jawab Pilkades diminta untuk membentuk tim, namun hal tersebut tidak dilakukan, bahkan verifikasi juga tidak dilaksanakan, kasihan masyarakat jika seperti ini tidak ada kejelasan. Ketua BPD Lambolemo mengikuti persoalan. Sejak tanggal 13 Februari, saya kira BPMD sudah keluarkan hasil notulen itu. Di situ dijelaskan bahwa ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Ditujukan kepada panitia untuk memenuhi 2 unsur itu. Pertama, domisili dalam artian bertempat tinggal tetap. Yang kedua, memiliki KTP dan kartu keluarga. Saya kira jelas ini kemarin disampaikan. Lagi-lagi panitia tidak menindakkan itu. Kemudian lanjut, hasil lagi berikutnya di RDP, di DPR. Di DPR hasil keputusan pada saat itu untuk diberikan kepada SKPD penanggung jawab Pilkades untuk membentuk tim. Lagi-lagi ini tidak dilaksanakan. Verifikasi juga tidak dilaksanakan. Saya kira apa ini? Kalau seperti ini, membiarkan seperti ini, kasihan masyarakat. Asisten 1, Haji Muhammad Bakri bersama staf ahli Bupati Kolaka, Asimin yang menemui para demonstran akan memfasilitasi permasalahan penetapan daftar pemilih tetap sebanyak 154 warga yang tidak berdomisili di Desa Lambolemo. Pihaknya akan memberikan penegasan kepada DPMD untuk menyurati panitia pemilihan kepala desa agar bekerja berdasarkan juknis Pilkades gelombang kedua tahun 2023. Serta memberikan hak dan kewenangan BPD Desa Lambolemo untuk dapat membubarkan panitia pemilihan kepala desa apabila ditemukan hal yang tidak sesuai petunjuk teknis tahun 2023. Bahwa staf ahli Pemda, saya siap memfasilitasi permasalahan yang terjadi terkait penetapan DPT sebanyak 154 warga yang tidak berdomisili di Desa Lambolemo. Kemudian untuk menegaskan kepada DPMD menyurati panitia pemilihan kepala desa untuk berjalan berdasarkan juknis Pilkades gelombang kedua tahun 2023 serta memberikan hak dan kewenangan kepada BPD Lambolemo untuk membubarkan kepanitiaan PPKD Lambolemo apabila tidak berjalan sesuai juknis tahun 2023. Paling lambat 10 Mei 2023, apabila ini tidak terlaksana sampai tanggal 10, maka panitia Pilkades Kabupaten memberikan hak penuh kepada BPD Lambolemo untuk membubarkan kepanitiaan PPKD Lambolemo. Jadi saya tanda tangan ini sama-sama Pak Haji Bakri selaku asisten bidang pemerintahan. Tapi saya ingin meluruskan sedikit supaya ilmu itu bermanfaat juga. Karena kalau saya tidak salurkan saya berdosa. BPD itu punya otoritas membubarkan tanpa dipaksa oleh siapapun. Pahami itu. Tidak perlu diperintah oleh BPD. Bubarkan BPD itu membubarkan. Bubarkan panitia kalau dia tidak melaksanakan tugas-tugas secara konstitusi pemilihan kepala desa. Yang dia langgar itu kan undang-undang. PP, Perda, Perbuk, Juknis, banyak sekali dia lakukan. Kalau BPD punya otoritas,
mau satu mau dua, tidak perlu korum. Kalau memang orang yang ketiga itu kan 5 orang, tapi 5 orang ini patut kalian rembukan. Kepala BPD bisa, ketua BPD bisa mengidentifikasi orang ini tidak mau bertanda tangan karena ada apa, kan begitu. Sepanjang itu dia tidak bertanda tangan, kita bisa buktikan. Setelah mendengarkan penjelasan dari staf ahli Bupati Kolaka, para demonstran membubarkan diri dengan tertib dan damai. Bersama reporter Jurnal Sutra TV, Andi Hendra dari Kolaka melaporkan.